Perkenalkan, nama saya Alia Safira dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor penentu lokasi produksi, karena ternyata lokasi produksi itu nggak cuma soal tempat, tapi juga soal biaya, kualitas, dan strategi. Maka dari itu, ayo kita bahas sama-sama faktor-faktor yang memengaruhi keputusan ini. Pertama, ada faktor negara. Ini mencakup kondisi politik, ekonomi, hingga budaya tiap negara. Misalnya, stabilitas politik sangat penting buat perusahaan yang mau investasi jangka panjang. Kalau suatu negara sering ada konflik atau ketidakstabilan politik, perusahaan bakal ragu buat menanam modal di sana. Selain itu, peraturan pemerintah juga nggak kalah penting. Beberapa negara punya kebijakan yang memudahkan investasi asing, seperti pajak rendah atau fasilitas khusus di zona ekonomi. Nah, negara-negara seperti Singapura sering jadi incaran investor karena kebijakan ramah bisnisnya. Lalu, ada tenaga kerja. Di beberapa negara, upah tenaga kerja lebih murah dibanding negara lain. Ini bikin perusahaan bisa menekan biaya produksi. Tapi bukan cuma murah, kualitas dan keterampilan tenaga kerja juga jadi pertimbangan besar, terutama buat industri yang membutuhkan keahlian khusus seperti teknologi dan manufaktur. Contohnya, India dikenal punya banyak tenaga kerja ahli di bidang teknologi informasi. Terakhir, jangan lupakan nilai tukar mata uang. Kalau nilai tukar menguntungkan, perusahaan bisa menghemat biaya saat memproduksi di negara tertentu. Tapi, kalau fluktuasi mata uang terlalu sering, itu bisa jadi risiko besar. Selanjutnya, teknologi produksi. Teknologi berperan besar dalam menentukan apakah sebuah lokasi cocok untuk produksi atau tidak. Yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Kalau sebuah industri membutuhkan investasi awal yang besar, biasanya produksinya bakal terpusat di satu lokasi aja. Ini dilakukan supaya investasi besar jadi lebih efisien dan nggak terpecah-pecah. Lalu, ada skala efisien minimum atau minimum efficient scale. Semakin besar permintaan global untuk sebuah produk, dan kalau skala efisiennya rendah, perusahaan cenderung menyebarkan produksinya di berbagai lokasi. Yang terakhir, ada manufaktur fleksibel dan kustomisasi atau flexible manufacturing and mass customization. Teknologi manufaktur fleksibel memungkinkan perusahaan untuk memproduksi berbagai macam produk dalam skala kecil, tetapi tetap ekonomis. Terakhir, kita masuk ke faktor produksi. Ini mencakup jenis barang yang diproduksi dan bagaimana karakteristiknya memengaruhi lokasi produksi. Misalnya, kalau produknya punya nilai tinggi tapi ringan, produksinya bisa dipusatkan di satu lokasi strategis. Dengan begitu, pengiriman ke pasar global jadi lebih efisien. Jadi, dari faktor negara, teknologi, sampai karakteristik produknya, semuanya saling berkaitan dan memengaruhi keputusan perusahaan.